Saatnya tadi kita udah mendengarkan tausiah Pak Yai Ulil, sekarang kita dengarkan tausiah Pak Yai Rocky Gerung. Silakan, Bung Rocky. Oke, enggak, kan perjanjiannya Jokowi akan tunjukin ijazah kalau Israel sama Iran ceasefire itu. Ya bacanya begitu. Oke ya, agak menjengkelkan sebetulnya isu ini, bukan isunya pembicaraan kita. Karena fokusnya pada hubungan internasional atau pada politik internasional. Kalau kita bicara hubungan internasional, kita jadi komentator aja tuh. Sambil sekali-sekali ngamuk-ngamuk. Tapi kita mau lihat dunia ini di dalam perspektif politik internasional, bukan hubungan internasional. Dulu di tempat adik di FISIP UI, waktu saya masuk FISIP tahun 79, saya masuk jurusan hubungan internasional. Pada waktu itu Khomeini lagi di-upload sebagai revolusioner. Kita baca semua berita itu sambil mencoba membaca bagaimana mungkin Khomeini, seorang mullah itu, bisa memimpin sesuatu yang kemudian diberi kata depan revolusi Iran itu. Ternyata Khomeini belajar juga di Prancis teori-teori Marxis itu. Dari siapa namanya? Orang Prancis itu. Bukan Foucault itu. Yang kemudian menerjemahkan pidato-pidato Khomeini itu lalu diselundupkan ke dunia barat. Waktu itu saya berpikir bahwa ini yang namanya politik internasional. Padahal studi di situ Pak Yono Sudarsono, ketua jurusannya, kasih nama hubungan internasional. UI tidak pernah bicara tentang politik internasional. Kan itu kalau kita dengar komentator-komentator, dan anak mana lu, HI, mana UI, ya pasti lu nggak ngerti tentang sejarah politik internasional. Tadi Permadi ngomong soal sejarah. Sejarah itu bungkus dari peristiwa. Politik internasional itu adalah gabungan antara power, dia mesti definisikan apa itu power, baru dia bisa definisikan apa itu enemy. Musuh itu apa sebetulnya dalam politik internasional. Belakangan ada faktor baru, namanya capital, yang Anda sebut tadi. Yang sebetulnya terbalik grammarnya itu. Military Industrial Complex itu, MIC. Bukan Industrial Military Complex, lain. Itu konsekuensinya panjang itu. Nah kalau kita baca tentang sejarah dunia, dia disebut sejarah kalau konstruksi dari capital, enemy, dan power itu betul-betul memperlihatkan efek katastrofi. Itu baru kita sebut sebagai sejarah. Kalau nggak ada efek katastrofi ngapain itu, nggak ada usulan apa-apa itu. Sejarah hanya disebut sejarah kalau dia mengandung efek katastrofi itu. Katastrofi itu mesti dikunci di dalam beberapa istilah yang memungkinkan kita punya pelajaran tentang katastrofi itu. Perang Dunia Kedua, kita baca sejarah, kita hafal tuh. Amerika kirim jenderal siapa siapa namanya, jenderal yang jago tank itu ke Afrika, dia taruh Eisenhower di patent Eropa, Eisenhower Plan, tapi sebetulnya sebelum Eisenhower Plan udah dibikin Marshall Plan, hancurkan Eropa. Ya tapi pada waktu itu Presiden Roosevelt udah bikin Marshall Plan, hancurkan karena kita mau bangun ulang tuh. Tapi dalam logika sebetulnya Marshall Plan dibuat duluan sebelum Eisenhower Plan. Walaupun dalam praktek Eisenhower Plan duluan, hancurkan dulu, baru bangun lagi itu. Jadi ada hal-hal yang membuat kita, oh itu yang namanya kombinasi antara capital, power, dan enemy itu. Kita coba lihat setelah itu, setelah Perang Dunia Kedua, Holocaust segala macam itu, kita mau cari endapan value-nya apa sebenarnya di situ. Ya Anda bisa hafal nama-nama
perjuangan di situ. Tapi kita mau lihat value-nya apa yang tertanam di situ. Kita cari pada Hannah Arendt misalnya. Dapat istilahnya, the banality of evil, kedangkalan kejahatan itu. Sehingga para profesor Jerman itu, jenderal-jenderal Hitler itu nggak ngerti bahwa dia lagi berbuat kejahatan. Sehingga Hannah Arendt geleng-geleng kepala. Gila ya, orang Jerman yang dihuni 1, 2 dari 3 orang Jerman itu filsuf, paham tentang sejarah, paham tentang peradaban. Nggak mengerti bahwa Hitler itu di Berlin lagi bangun kejahatan. Semua anggap biasa-biasa aja tuh. Dia dipilih secara demokratis kok. Nah itu pelajaran. Jadi kombinasi itu membuat kita, Perang Dunia Kedua itu diingatan sejarah namanya diberi oleh Hannah Arendt banality of evil, kedangkalan kejahatan itu. Sehingga bagaimana mungkin, bahkan Hannah Arendt bilang, udah bebasin aja deh. Hitler bebasin aja, kenapa? Ya dangkal alias dungu. Bagaimana menghukum orang dungu? Jadi itu soalnya tuh. Sekarang kita mau coba baca yang terjadi di Israel Iran ini apa sebetulnya? Ya ada agama segala macam. Ya. Agama itu apa? Apa beda dengan ideologi itu? Apakah agama menyimpan semacam friends enemy paradoks itu? Oh ya, kalau disulut oleh sesuatu, apa yang bisa menyulut mereka? Vision. Bukan ideologi, tapi visi itu. Dia bilang tadi, Yerusalem kota 3 agama. Tapi 3 agama yang merebutkan Yerusalem kan? Yang memperebutkan Yerusalem. Beberapa tahun lalu saya masuk keluar perbatasan Vietnam, Kampuchea. Nyusurin Sungai Mekong, nyebrang segala macam. Di perbatasan Kampuchea, Kamboja dan Vietnam itu ada satu kuil, saya masuk di situ. Kuilnya mungkin 2 kali panjang ini. Lebarnya sama. Itu kuil, saya ngomong dengan mereka. Kira-kira udah 400 atau 600 tahun. Tradisi ritualnya mengkompilasi 3 jenis ritus. Di depan sana yang disembah adalah patung Buddha 1 mata. Cara sembayangnya sujud persis seperti cara sujud Muslim. Musik pengantarnya adalah musik Katolik. Di balkon atas itu musik Katolik. Damai-damai aja di situ. Kita nggak tahu dari mana datang ide itu. Jadi kalau agama dimasukkan di situ, kita mau coba kenali jenis-jenis kejahatan di dunia yang tadi di mana agama berperan. Iya dari awal Eropa perang agama tuh. Tapi kita mau periksa, jangan-jangan perang agama ini sebetulnya di belakangnya adalah persaingan antara pemilik modal. Sama seperti perang memerangi nenek sihir di Eropa itu. Tahun berapa tuh? 1300-an. Ketika 150.300 perempuan dibakar hidup-hidup. Belakangan sejarawan baru mulai menganalisis bahwa sebetulnya pada waktu upaya memberantas nenek sihir, apa namanya, witchcraft itu, setiap perempuan yang diam di rumah pasti sedang bersekutu dengan iblis. Karena itu dia mesti dibakar. Dan yang berlaku di situ adalah inkuisisi. Dituduh Anda bersekutu dengan iblis. Tidak. Oke, kita buktikan. Kalau saya bakar Anda terbakar, artinya Anda bersekutu dengan iblis. Ya jelas saja terbakar. Kan itu jahat sekali kan. Belakangan baru kita tahu bahwa perempuan-perempuan itu sepanjang abad itu yang disisir sebagai nenek sihir sedang membuat keramik, sulaman, apa namanya itu, household